Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Selamat pagi, ampura tiang mengganggu waktunya. Diki tiang jadi mewawancarai Jero terkait dengan sejarah Danau Tamblingan dan pura-pura di dalamnya. Mungkin Jero bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perkenalkan diri saya. Saya nama Inyoman Sumartawan. Sekarang kerja di Kejaksaan Tinggi Bali. Tapi saya adalah asli keturunan dari Danau Tamblingan, yang mana leluhur kami waktu hancur dari di Danau Tamblingan menyelamatkan diri sampai ke Desa Sawan, dan sekarang kami menetap di sana. Dan salah satu bukti daripada saya dari keturunan Sentanu dari Tamblingan, saya pada waktu itu membawa gente, leluhur kami bawa gente, terus membawa penyoban pembuatan keris itu, dan membawa beberapa keris yang notabene keris itu ternyata ada hubungannya dengan Siliwangi, sebagai yang Siliwangi. Sementara itu aja dulu, bahwa saya memang keturunan dari Danau Tamblingan asli. Kan Jero kerja di mana? Kenapa bisa kerja di sini? Ya mungkin karena takdir kita. Jadi mungkin dari leluhur itu bertaruh kawitan, sehingga saya ikut dalam tes penerimaan pegawai calon jaksa tahun 1993. Akhirnya saya diterima tahun 94 sebagai calon jaksa di Kejaksaan Tinggi Bali, di mana dalam tugas saya mungkin saya lebih banyak, setelah jadi jaksa saya lebih banyak tugas di luar Bali, yaitu di Maluku, Papua, Maluku lagi, dan di Banyuwangi. Terakhir di sini baru setahun saya di Kejaksaan Tinggi Bali di bidang pengawasan. Tiang gimana kan Kide Jero terkait dengan sejarah Danau Tamblingan. Jika untuk sejarah Danau Tamblingan ini bagaimana? Kalau kita berbicara tentang sejarah tentang Danau Tamblingan, tidak bisa terlepas dari sejarah leluhur kami yang datang pertama sekali di Bali ini. Jadi leluhur kami, moyang saya, ide betara lelangit saya itu dari Cina. Dari Cina, beliau adalah putra dari Dewa Api, namanya Empu Brahmaraja. Entah di Cina saya tidak tahu namanya, tetapi yang jelas setelah di Indonesia semua dari fakta-fakta sejarah yang saya pernah baca, beliau bernama Tabek Pakulun Empu Brahmaraja gitu. Karena beliau putra dari Dewa Api, cara Cina, di Cina itu namanya Dewa Api. Beliau sudah memuja Dewa Siwa. Dewa Siwa, karena beliau memuja Dewa Siwa, lahirlah budaya tentang barongsai itu. Sebenarnya barongsai itu adalah simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Jadi simbol naga dan singa ya itu. Nah, karena beliau orang suci begitu, ketika beliau di Cina itu dapatlah petunjuk untuk datang ke zaman itu, apa namanya, belum Nusantara gitu, kita tidak tahu. Akhirnya beliau datang ke sini, tetapi beliau melewati Selat Malaka. Cuman karena beliau itu adalah keturunan dari Dewa Brahma, beliau membuatlah perkiraan kami, karena tidak terdeteksi ini, membuatlah kapal sini, kapal yang dibuat dengan manik sekejap gini itu, sehingga dalam perjalanan itu tidak pernah kena badai. Nah, beliau membawalah beberapa anak buah rencang, karena beliau orang kaisar kaya di sana, membawa beberapa peti porselin, bawang uang pis bolong itu gitu. Nah, cuman karena beliau diperintahkan ke sini, beliau tidak langsung serta-merta ketemu di sini, enggak. Beliau mengikuti jalur perjalanan menuju tanah Jambu Dwipa ini, Jawa itu gitu. Beliau masuk dari Selat Malaka itu. Nah, karena beliau adalah pemuja Siwa, di mana setelah beliau memasuki areal pulau itu, beliau karena lihat ada gunung, pasti kiblatnya beliau langsung memuja Siwa. Nah, dari sana loh beliau lagi ke Bali. Nah, beliau karena di daerah ke selatan tuh gelombangnya besar, beliau nyisir ke barat, di utara. Nah, nyisirlah di Tanjung Ser itu. Di Tanjung Ser itu nyisir beliau. Nyisir di sana Tanjung Ser, di Tanjung Ser itu. Dari sana mungkin beliau beryoga gitu. Beryoga di sana. Beryoga kemana ini gitu loh. Nah, beryoga
beryoga begitu malam hari beryoga, terus disuruhlah mengikuti itu, disuruh mengikuti sinar, nanti akan ditunjukkan kemana kamu ditunjukkan sinar gitu. Akhirnya dari sanalah beliau dengan rombongan itu ada sinar putih itu diikuti terus diikutin malam hari itu diikutin terus mengikuti jalan hutan, jalan dari sana dari Tanjung Ser dari Sumur Kimo itu mengikuti terus akhirnya sampai naik, sampai ke tengah hutan ada danau gitu. Nah sampai kesiangan di sana ternyata sinar putih itu adalah itu apa namanya tuh, dedalu itu larva ya. Okay. Bahasa Indonesia apa namanya? Kunang-kunang. Bukan, dedalu. Dedalu, oke. Larva ya, apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Dedalu, kurang lebih seperti larva nih kapun. Dedalu ya. Ternyata tuh itu ribuan laron ya. Ribuan laron itu. Kan malam itu kan bersinar karena mengkilat kan. Okay. Wah, ribuan itu ngikuti laron itu. Ternyata sampailah di hutan Danau Tamblingan itu. Dari sanalah timbul artinya istilahnya kepada sentananya bahwa mulai saat itu tidak makan laron gitu loh. Kan kurang dikenal itu. Nah, di sanalah bermukim gitu. Bermukim di sana kan beliau kan ada 3 ini. Sebenarnya beliau hanya istrinya yang Empu Brahmaraja ini. Terus anaknya Empu Gandring Sakti. Nah, tapi Empu Gandring Sakti tidak ikut ke Bali. Dia hanya mengikuti sampai karena ketemu jodoh di Jawa. Ini yang menurunkan Empu Gandring ini. Terus yang datang ke sini hanya anaknya 2 aja. Brahmana Duala dan Dyah Kencanawati. Gitu. Nah, terus beliau namanya Empu Brahmaraja. Beliau babisikanya Begawan Paniya Bumi Sakti itu. Nah, kenapa namanya Pandai Tamblingan? Karena beliau itu adalah latar belakangnya itu dah dari keturunan dari Dewa Api, Dewa Brahma. Gitu. Beliau lah yang menurunkan keris-keris sakti ini, menurut saya gitu. Nah, terus karena ini seorang pertapa kuat semuanya, terus anaknya yang kedua ini Brahmana Duala berkonek dengan bidadari. Nah, dari bidadari ini yang dari pusarnya ke atas itu manusia, yang pusarnya ke bawah itu raksasa. Namanya dia Giri Sewaka. Bidadari namanya dia Giri Sewaka. Terus setelah pernikahan itu berubah menjadi dia Amarta Atma namanya. Nah, ini adalah menurunkan Tamblingan. Nah, akhirnya pertama sekali beliau masuk ke danau itu, ketemulah gitu ikan gabus itu, bejelek gitu, woi sebesar, segini mungkin lebih panjang lagi, gitu. Nah, lebih panjang sekali, raksasa gitu. Akhirnya waktu itu tidak tahu ikan itu, kan. Mungkin itu dikira bantang gitu, dikira kayu gitu. Ternyata hanya itu binatang. Mulai sanalah ada itu apa namanya janjinya bahwa tidak akan makan ikan gabus itu ceritanya. Akhirnya dari sana itu namanya Tamblingan. Kenapa Tamblingan? Karena beliau itu ahli pengobatan, ahli segala-galanya, termasuk ahli pengobatan. Tamblingan itu dibesar dari kata tambe dan eling gitu loh. Tambe itu adalah pusat pengobatan zaman itu, eling artinya kita harus ingat di sana. Ya, kan? Dari sanalah menurunkan raja zaman dulu. Singa Mandawu yang di penulisan itu salah satunya. Makanya di Tamblingan itu ada Linggayoni besar. Nah, sekarang keturunan-keturunannya yang jadi raja buatlah Linggayoni ini untuk konsep pemujaan Siwa itu. Makanya Linggayoninya yang di Tamblingan itu sama dengan Linggayoni yang di penulisan, sama dengan yang di Samuan Tiga gitu. Nah, di penulisan namanya Raja penulisan tempatnya namanya Singa Mandawu. Singa itu Dewi Parwati,
Mandau ma dari Wangsa Brahma, mana dari pemuja Gana, wa mengikuti ajaran Manda, da lagi ya, Manda, da itu mengikuti ajarannya Sang Buddha yang penuh olah sasih. Wa pemuja Siwa, karena dengan olah sasih inilah kita bisa menyatu dengan Siwa gitu loh. Sebenarnya konsep ini beliau itu tidak mengajarkan tentang agama Buddha, tidak, hanya mencontoh ajarannya Sang Buddha gitu. Biar olah sasih baik kepada semua orang. Nah, intinya makanya Borobudur itu di serupanya itu adalah lingga. Dengan olah asih lah kita bisa dekat dengan Siwa. Ini konsepnya lingga yoni ini adalah inti daripada Weda kita, bahwa Tuhan itu sebagai Brahman itu, para dewa yang bisa mengeluarkan kekuatan ilahi itu hanya Dewa Siwa gitu loh. Makanya itulah Tuhan menurut konsep dari ide betaran saya di Tamblingan itu gitu. Makanya di Tamblingan itu sekarang ada lingga yoni, menandakan bahwa Sang Yang Tunggal kita itu dari Trimurti itu adalah Siwa sebagai Sang Yang Tunggal gitu. Ring pura ini nika kan wenten di Tamblingan nika wenten 3 pura, wenten pura dalam, wenten pura pandai, sarang pura enggak terkait dengan ketiga pura nika wenten keterkaitan apa nih sarang dan semuanya dari sebenarnya kehidupan beliau bukan hanya di Tamblingan saja ya. Beliau waktu itu kan waktu beliau datang pada zaman batu. Kenapa zaman batu? Karena peninggalan semuanya itu ditandakan dengan batu aja. Itu seperti ada keluarga saya yang sekarang itu menyimpan lontar dari batu. Nah, itu lontar dari batu, bukan dari lontar daun lontar. Lontar dari ada 2 bilah lontar itu batu, itu saya belum bisa membaca itu. Lontar dari batu, keropaknya dari batu itu. Makanya dari batu itu, makanya peninggalan di Tamblingan itu semua berbentuk batu. Berbentuk batu itu. Berbentuk termasuk yang di penulisan ada batunya juga lingga, begitu di Samuan 3 lingganya kan gitu loh. Nah, terus apa namanya? Karena itu kan, jadi wilayah beliau bukannya di Tamblingan saja, termasuk Beratan itu. Kenapa? Karena konsep Saptarsi itu yang dibawa, yang menurut sekarang kami ya, keturunan kami ya, keturunannya beliau, makanya kami sekarang ada 7 Saptarsi ya. Saptarsi yang pertama itu kan sekarang sebagai Pura Kayu Sugih ya. Pura Kayu Sugih itu adalah pemujaan ide yang ibunya ya, yang bidadari itu loh. Itu ada di shortcut pertama di polisi itu, patung polisi. Nah, itu menandakan. Nah, terus yang kedua Pura Puncak Sari yang di singanya itu loh, di atas itu kan Puncak Sari. Terus yang ketiga Pura Puncak Sangkur yang di setelah Danau Beratan itu, maka itu. Terus ada Batu Dumun, Batu Lumut. Sekarang Pura Puncak Sebatu dipakai. Dulu Batu Lumut. Nah, itu. Terus Pura Yeh Mampah. Yeh Mampah kan itu. Oh, Tratebang belum ya? Tratebang Pura Kayu Sugih di shortcut itu, masuk itu yang ibu saya. Terus yang kedua Pura Puncak Sari, yang Macan itu. 3 yang di Kebun Raya Pura Tratebang. Terus yang keempat Pura Puncak Sangkur, ini untuk ekonomi nih. Terus untuk Batu Lumut, itu politik itu. Nah, terus ya Mampah 6. Terus yang ketujuh Catur Lebus, itulah di Danau Tamblingan. Ketujuh inilah merupakan rangkaian satu kesatuan. Itu menandakan bahwa wilayah Tamblingan meliputi ketujuh pura itu. Cuman karena sekarang beliau sudah meninggalkan Tamblingan, akhirnya kan orang-orang yang datang itu kan sudah menjadi wilayahnya mereka masing-masing. Dan pura-pura itu juga diklaim sama dia, tapi saya tetap aja sembahyang ke sana gitu loh. Itu wilayahnya itu. Terus apa tadi? Terkait 3 pura nih kau. 3 pura. Nah, sebenarnya puranya itu menyebar itu ya, 7 ya. Nah, cuman di dalam pura di Tamblingan itu, karena kami leluhur kami sudah meninggalkan Danau Tamblingan kayak itu. Masyarakat yang datang dari Munduk Goblek gitu, dari Munduk Goblek terutama, artinya masyarakat datang ke sana, ditemukanlah artinya pertama ya,
di Purenda itu ya. Nggih. Karena beliau itu meninggalkan itu kan semua prasasti itu dimasukkan di dalam guci. Nggih. Dimasukkan guci karena beliau orang Cina itu bawa itu kan Pak Armando. Nah, dimasukkan guci di prasasti itu terus disimpanlah di Purenda itu. Di Purenda itu gitu. Di Purenda itu tuh satu. Terus yang kedua, akhirnya gitu Nggih. dikasih nama Purenda. Terus ada karena guci gitu loh. Nah, ditarik dihubung-hubungkan dengan orang Cina. Saya tidak tahu bahwa orang Cina itu leluhur kami dari Cina. Sehingga orang-orang dia nyari orang-orang Buddha sekarang di sini orang Cina gitu. Enggak, itu kami yang orang itu sudah agama Hindu dari dulu gitu loh. Karena dia pakai standar guci itu, porselin itu gitu loh. Ayah menganggap orang Cina ini, padahal kami keturunan dari Cina gitu loh. Nah, itu dinamakan Purenda gitu loh. Nah, terus yang di Pura Dalam itu kan itu karena waktu moyang saya itu kan perkampungan yang di Pura Pandai sekarang itu artinya untuk masyarakat di sana di sana perkampungannya. Nah, itu kan 2 pura itu tempatnya. Tinggi-tinggi tempatnya kan. Di Pura Dalam itu kan ada batu-batu besar. Dibuatkanlah lingga. Lihat tak lingganya itu. Nah, lingga karena dia hanya dengan ini lingga Siwa gitu. Karena Siwa sesuai dengan tempat-tempat di Kayangan 3 itu Pura Dalam, disebutlah Pura Dalam Tamblingan gitu. Orang-orang Munduk Goblek menyebut Dalam Tamblingan gitu. Nah, dalam Tamblingan gitu loh. Nah, akhirnya ada 2 pura itu namanya kan. Terus ada pura Pemugbugan. Memang dulu namanya Pemugbugan. Karena di sana ditemukan mungkin barang-barang suci di sana, dibuatkanlah pura namanya Pura Pemugbugan gitu. Yang mana tempat-tempat piodalannya itu juga beda-beda. Yang saya tahu persis sekali bahwa di Pura Mekase itu ring penataran saya, ring Pura Pandai itu. Yang namanya Pura Catur Lepus dulu. Sekarang diubah konsepnya oleh Mang Semai jadi penataran Pandai. Padahal saya tidak setuju kalau itu karena bukan penataran, bukan kawitan itu. Itu adalah untuk pemujaan leluhur kami dari Cina. Kalau penatarannya di Besakih sebenarnya. Gitu. Kan kawitan kan penataran di Besakih. Ya. Tuh. Pakai dihilangkanlah Catur Lepus itu sehingga tidak nyambung ke 6 jadi, tapi tetap saya pakai 6 Sabda Resi itu. Itu konsep dari leluhur kan itu. Nah, itulah kami. Ampun Kenten. Nah, yang kita tahu kita orang Bali ini pasti memiliki rainan-rainan nih gitu. Nah, untuk ring ketiga pura nih ring kapan nih ke rainan ini? Yang saya pasti tahu itu yang di Pandai aja, yang Purnama Kase. Purnama Kase pasti Pura Pandai. Terus di Purnama kelima di Endak itu. Mungkin di Purnama Kapat, mungkin di Pura Dalam. Saya tidak tahu juga itu. Itu. Cuman ketika nanti piodalan pas rainan purnama apapun, Purnama Kase, keluarga saya tetap juga hadir ke sana di pura itu. Itu. Jadi mengikuti dengan yang sekarang sudah diklaim oleh masyarakat setempat, saya ikut-ikut aja gitu. Jadi intinya bahwa makanya menganggap bahwa kami yang datang dari orang Cina gitu loh. Nah, leluhur kami lah yang tahu tentang pengobatan Tiongkok kuno. Seperti nama danaunya Tamblingan, Tambo dan Eling itu namanya. Baru waktu saya Nunas Tirtonya belum ada pura. Nah, saya dari pura, saya baru terus Nunas Tirto itu. Datanglah saya di Nunas Tirto, gitu. Gitu terus datang di rumah saya di Kedis, langsung saya sembuh. Itu salah satunya, saya disembuhkan dari Tirto itu. Kan ada Tirto Pingit itu kan. Nah, itu Tirto hebat. Nah, dari sana terus saya sembuh. Nah, seperti yang kita tahu, Danau Tamblingan Mangkin ini kan sebagai objek wisata nih kan gitu. Nah, banyak tamu yang datang, banyak juga kita masyarakat lokal yang datang mereka untuk kemah ataupun hanya untuk sekedar melepas penat pikiran. Nah, napi yang membuat Danau Tamblingan ini kan menarik wisatawan untuk datang gitu. Secara historis saja ya, secara niskala saya orang spiritual juga ya. Mungkin saya lihat udah dari Danau Batur ya, saya pernah lihat Danau Batur, Buyan saya juga lihat. Secara kasat mata aja lihat, getaran spiritualnya gitu, lebih tinggi di sana. Sehari-hari lebih tinggi di sana di Tamblingan itu. Mungkin karena sepi itu gimana saya, cuman getaran spiritualnya seperti itu.
Kesiangan Bayulen gitu loh. Artinya inilah yang sebenarnya punya daya tarik magnet dia gitu. Banyak makanya orang-orang yang sekarang ini datang ke sana kayak gitu. Nah, terus juga orang foto-foto juga di sana banyak, yang kemah juga di sana banyak. Syukurnya juga mereka tahu bahwa itu tempat keramat. Ya mungkin istilah Balinya juga permisi atau kulunun di sana, maturan apa dan sebagainya. Cuman di sana itu kan jangan terlalu menyombongkan diri gitu lah. Nah, beliau tidak senang seperti itu, cuman itu aja. Kalau dia sudah merasa minta izin, permisi dan sebagainya, tidak akan diganggu. Cuman kalau umpamanya dia datang malam, minta sesuatu, waduh pasti diganggu. Kalau bukan keseluruhan asli Tamblingan, pasti diganggu itu. Karena saya kan berapa kali, karena saya keturunannya kan udah berapa kali saya udah semedi sana 11 hari. Terus saya juga setiap hari saya ada malam-malam sering saya ke sana, tidak pernah ada diganggu karena mungkin karena keturunannya beliau gitu loh. Nah, seperti yang diceritakan tadi, Danau Tamblingan itu kan aura mistis, masih bisa di aura mistis nih Kang ya gitu. Nah, apakah pernah nih kejadian kepada wisatawan, kepada penangkil-penangkil yang ingin tampil ke pura, atau yang pernah jero alami nih apakah pernah mengalami hal-hal mistis di Danau Tamblingan itu jero? Hal-hal mistis memang sampai sekarang tidak ada. Kenapa? Karena orang Bali, kita di Bali, orang Hindu Bali ya, terutama orang-orang domestik ya, terutama orang Hindu Bali, kemanapun dia, tetap dia permisi, mese dia kan, yang masih hidup terus ini beli. Makanya di mana-mana maturan segahan gitu, karena dia percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nah, ketika sudah punya keyakinan seperti itu, dimanapun kapanpun kita sudah mese, artinya dihindari hal seperti itu. Mungkin guide-guide-nya juga seperti itu, sehingga ada seperti itu. Cuman kan di sana itulah, kan ada gua Naga Loka, itu keramat sekali loh. Waktu saya semedi itu pernah medal, cuman saya tidak lihat, bunyi aja yang lihat. Wah ngerakak itu, pas mau galungan. Itu ada gua itu Naga Loka, katanya konon guanya itu tembus ke pura apa di Beleleng itu loh, pura Segara Penimbangan apa tuh, Pura Labuan Haji. Nah, tembus ke sana Pura Labuan Haji untuk di Gua Loka itu, Gua Naga itu loh. Di Labuan Haji lebih barat ke dekat-dekat Seri, lewat Manyar. Labuan Haji gitu. Naga Loka lah itu bunyinya pernah saya lihat. Kalau macan sering ada di sana. Macan ada itu saya dengar juga itu baunya macan. Pokoknya keramat itu. Keramat sekali, bener keramat sekali. Dan menurut penangkil itu apakah pernah benten hal-hal yang pernah dialami? Itu dah karena kita orang Hindu, apalagi orang Hindu Bali. Kan dia kadang-kadang merasa keletak bayunya nggak becanang, maturan becanang ya. Mese dia juga, mese sendiri, ampurut yang ngejar, dia takut dia itu kan. Dan saya orang waktu makam itu kan kencing saya bawakan ditaruh di aqua, harus saya luarang di beten. Ini orang keramat sekali loh itu. Di sana apapun bisa cari di sana. Batu meteor ada di sana. Makanya saya bisa leluhur kami saya membuat pura keris-keris sakti di sana. Segala ada di sana, tapi tidak lihat. Kalau tidak lihat gimana? Kayaknya penugrahan aja datang. Tuh. Kan karena kita juga orang Bali juga mengetahui pola palingnya bagaimana kita ke tempat baru, hasilnya terencana, lunas ampurot, yang kita bermaksud napi, kita pikirnya. Itu udah kelebihan orang Bali, terutama orang Hindu ya. Yang Hindu Balinya ya, di mana-mana kita mese dan di mana-mana kita ngatur rencana. Gitu. Mohon izin ya, tidak diganggu dan diberikan kelancaran juga. Pertanyaan yang terakhir nih ke Jero, napi nih ke harapan Jero untuk Danau Tamblingan, selain harapan kepada wisatawan, mungkin wonten harapan tersendiri untuk Danau Tamblingan nih ke? Harapan mungkin dari pemerintah ya. Pemerintah itu mungkin untuk Buleleng terutama ya, Kabupaten Buleleng, karena sekarang punya 2 objek wisata handalan ya. Untuk khususnya untuk yang berhubungan dengan alam ya, yaitu Danau Buyan sama Tamblingan ya itu. Jadi pemerintah Buleleng sama dengan pemerintah yang lain juga, pemerintah daerah yang lain juga yang ada di Bali ya, menjadikan salah satu Danau Tamblingan itu menjadi objek destinasi wisata yang begitu menarik minat wisatawan kan itu. Banyak wisatawan datang.
Ya mudah-mudahan lah bagaimana ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Buleleng terutama ya, apa yang dilakukan yaitu untuk membuat Danau Tamlingan itu biar bebas dari pencemaran skala dan diskala ya. Nah, yang dulu itu pencemaran karena ada perumahan di sana. Ya ini kan orang nggak tahu dia kotoran-kotorannya kan ke danau itu, makanya syukurlah diusir dari itu karena itu memang tidak layak untuk pemukiman itu gitu loh. Kecuali kalau nanti ada pasraman dari keluarga saya, Tamlingan itu buat pasraman untuk meningkatkan serade bakti kepada beliau dan meningkatkan spiritualnya, bolehlah kan, itu kan pasraman tidak akan lama gitu dan tidak terbatas yang huni di sana, dibolehkan itu, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, selaku keturunan Tamlingan, saya juga adalah orang yang diperintahkan gitu loh untuk mencari keluarga saya biar menemu gelang loh. Inilah asal muasal kamu di sini di Tamlingan selaku yang tinggal di Bali pertama sekali pada zaman Batu gitu loh. Dia merangkul keluarga-keluarga yang untuk bisa kembali bersama, gitu, mewujudkan mimpi-mimpi yang mungkin belum terwujud gitu. Mungkin tapi harapannya sampai sekarang itu saya lontar batu itu saya belum bisa baca loh. Lontar batu itu saya belum bisa baca lontar batu itu. Itu yang menandakan bahwa datang leluhur saya dari Bali itu pada zaman sebelum Masehi, masih zaman Batu. Maka semuanya itu situs-situs semua batu gitu kan. Iya, batu-batu nih kalau batu semua itu. Harapan Jero kepada wisatawan, mungkin bagaimana harapannya kepada wisatawan yang mungkin berdestinasi tempat wisata ini datang ke sana mungkin melepas penat untuk foto prewedding, tapi harapan untuk wisatawan-wisatawannya ya agar dia memasuki daerah dimanapun di Bali gitu loh, karena Bali itu lagu Mitenget, dimanapun dia berwisata tetap dia harus janganlah mengikuti yang lain-lain yang suka melecehkan atau meremehkan pura-pura suci itu, naik ke Padmonya jangan. Itu di Padmo, jangan di Tamlingan aja ngawak-ngawak tuh bisa gitu loh, tidak boleh loh di sana di Tamlingan itu, lain dari yang lain. Bisa yang pada begitu bisa juga yang kalau tidak ada pemandunya tidak bisa keluar dari hutan itu. Tersesat bisa tersesat dia di sana kalau tidak ada pemandunya, karena pemandunya sudah minta izin sebelumnya, gampang aja dia. Jadi wisatawannya mudah-mudahan pemandunya juga kasih tahu bahwa ini loh Anapula salah satu tempat angker di Bali gitu. Dan harapannya mungkin wisatawan bisa lebih menjaga etika, menjaga tata bicara, menjaga perbuatan gitu. Dan untuk guide atau pemandunya mungkin bisa mengingatkan kembali kepada wisatawannya nih gitu, agar bisa lebih care lah kepada lingkungan kita lagi di mana, kita berpijak di mana dengan aturan yang berbeda gitu. Itu udah seperti di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung gitu aja. Sekian untuk pertanyaan Tiang Ampura, Tiang mengucapkan apa-apa. Semua kaping banget sampai meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja nih. Ampura Tiang mengucapkan semua untuk informasi mungkin nanti kita bisa sebarluaskan dan kita bisa menginfokan kepada yang lain bahwa nikah bukan tempat sembarang tempat untuk ya, kita betul. kunjungi dengan sepele lah, sudah hahi-hahi tidak seperti itu. Biar tahu aja di sanalah lahir dibuat pura-pura bukan keris-keris sakti yang dari Bali zaman itu. Ada tiga keris itu. Yang pertama ya keris Bangkemulan. Keris Bangkemulan ini itu belum ditusukkan udah mati musuhnya. Baru dibuka itu udah mati musuhnya. Kenapa? Udah mantap dan pembuatannya bagus. Itu Bangkemulan. Kalau Nyi Telisik sakti itu dilepas dia langsung dia nyari, mengejar dia musuh, dikejar. Itu dua itu yang satunya saya belum tahu lagi. Ada Pecut Sakti di sana juga. Itu yang hebat di sana. Oke. Semua banyak sekali informasi yang bisa kita gali hari ini, semua pun artinya. Dan untuk para Mas Santi juga. Om Santi. Om.